bekerja di tempat lain. Saya bilang tadi Shadow MVP ya, untuk Moeza ya. Iya, dia sempat solo kill pas juga dia. Iya, yang di bagian mid lane yang sesaat setelah level keempat dari X Magic itu bener-bener dia langsung nggak jalan. Iya, off camera. Tapi ini dia untuk draft dari game kita yang kedua. Wah, sama kan? Untuk 2-0 kan? Karena dia respect tapi Lim untuk Carlotnya. Kayak mau nggak mau sih, karena gue merasa gini. Kalau tadi dia nggak ban Arlotnya dulu, mungkin Dewa juga mau tawarin Cici. Tapi Iya. karena dia udah ban Arlot, ya udah. Kalian aja udah Cici ban biar nggak usah ada match up lagi. Kayak mau diadu kan awalnya. Udah cukup peraduan ini ya. Peraduan EXP udah cukup cari yang baru. Tapi tetap ada Lancelot ya, nyelip nih Lancelot. Anak Dewa sampai lewat, di ban Arlotnya. Kedengeran. Tenang bang, masa ini cuma satu bang, tenang aja. Pasti di ban gak sih kalau kayak gini udah. Iya. Udah OP gini masa gak dihindari ya. Saya juga mau ada lagi kalau misalkan Arlotnya kayak gitu mau septic lagi mau. Iya pasti udah nyaman kan soalnya. Tapi solusi dari Minutes for a real pergantian team is assassinnya nih there. kalian bam, nice bam juga. To me, Oke. your team focus matters. Di Sunset first pick ah. Tanpa ada lance lagi. Makanya Tanpa ada Lancelot. Sensi bisa aja hadiah. atau aduh baknya di ban ya. Baksi di ban, Baksi di ban. Ini enggak Kalea juga di ban. Banyak banget option first pick yang benar-benar bisa ditutup di sini. kalau memang berani ya sih. Wah, ya benar. Kalau memang berani masih itu ambil Cusin. Iya, aku juga mikir Chusin karena dengan mengambil ke arah Yishun seperti ini, Dewa malah bisa main ke arah tank jungle loh. Iya. Untuk menekan di early game. Tadi aku pikir juga dengan Cusin itu yang diambil ya. Kalau memang akhirnya mau diaminasi. Masih ada chance nanti aja akan ada Fanny buat Musibau. Itu dia. Andai nggak usah Fanny deh. Andai nggak Fanny nih. Ya udah main kayak Fredrin aja. Main Kakai. Tapi Harit, wah Harit tadi power juga sih. Harit dari Maybe ini. Apaan tuh feeling? Iya. Kita udah expect ini. Dimana Arlotnya di ban pasti akan muncul tipikal hero yang sama dan mirip-mirip. Tapi ekspektasi kita udah bener-bener kejawab dengan ada Pulvius. Aku malah lebih penasaran sama jungle-nya Ray. Dia lahir sebagai jungler assassin di era tank jungle. Oh iya. Dan sekarang harusnya dengan seiring dengan berjalannya waktu, ini akan membuat pool hero dia juga akan semakin luas. Yap. wah Cusin ini tetap diambil sih ya. Ah, Zuxin. Kalau begini, mungkin ada option ke arah assassin sih dibandingkan dengan tank jungle. Fanny. Itu dia. Fanny Ray. Mau Fanny, mau Hayabusa. Ini kayaknya bakal jadi jawaban untuk Chusinnya juga. Sebenarnya tadi yang paling fit tuh Joy, Boy. Tapi Magicnya terlalu banyak. Ya. Jadi terlalu overkill gitu dia dari Magicnya. Ya, dan kita tahu sendiri Pulvius ini bukan yang tipikal physical damage yang bener-bener bisa carry the late game. Jadi alangkah baiknya emang ambil yang physical. Dan Masya sih menurutku pilihan bijak ya. Daripada harus dengan Masyanya plus ada Fanny kan. Bener-bener. Kayak gue selain dari waktu itu ya, Bigetron terakhir berarti Luke pakai Masya dan sampai di band di atas. Gue rasa emang kalau ada yang bisa main Masya lagi dengan baik aja deh, nggak usah perfect, nggak usah jago banget, main dengan baik dan benar aja. Udah boleh Masya nanti di band atas. Iya, di band atas ya. Kalau memang ada ya. Iya. Shout out untuk Luke yang mungkin sekarang lagi restream juga kan. Iya, Bang Luke, Bang Masya Luke. Luke. Masya share satu. Kacau gitu. Kacau. Tapi balik lagi ya untuk XP lane Navi. Kalau menurut gua Kars itu udah terbiasa dengan damage, ya udahlah pick damage aja gitu loh. Gak harus kok XP lane itu main tank, gak harus kok XP lane itu durable. Karena banyak banget kayak di Onyx. Mereka bermain dengan 4 core. Ya, 4 core, modal satu aja badannya yaitu adalah di Keyboy. Dan selalu seperti itu. Bahkan nggak harus badan. Hero inisiator juga dimainin tadi. Iya, kadang support-support kayak gini kan juga bisa kan. It works gitu loh. Ya, gamenya nggak menang memang, tapi kita lihat game jalan. Minimal plan-nya ya, plan-nya berjalan dengan manis. Dan itu yang sering kita ekspektasikan dari awal draft. Oke, ini mungkin ada rumus tersendiri ya untuk Dewa United ketika hadirnya Kin sekarang. Otomatis EXP akan selalu di atas tuh. Rumusnya untuk sekarang kayak gitu. Buat sekarang pattern draft dari Dewa, yes, seperti itu. Belum terlihat karena nanti dia akan ditaruh di bawah. Iya. Karena kayak ya balik lagi, mungkin mereka lebih mementingkan setupnya. Tapi kalau gini, let's say kalau misalkan dari mid-nya nanti dari Dewa utility, bukan burst damage lagi.
Ini hypernya bakal ada di Harit dan landing jauhnya juga udah aman. Menurut gue lumayan kompleks nanti. Aku expect E-Flash pick kalau gitu. Dengan adanya Gatot Kaca, dengan adanya Harit, damage akan cukup. Fanny bakal siap. Kayak Glorious Pathway itu jalan keluar gift banget sih, Ben. Ya tapi mau gimana pun. Buat sekarang hero yang habis di buff, jatuhnya utility juga. Dan Marsha mungkin masih terbuka kan? Marsha. Oh Lilia sih, coba Lilia. Coba Lilia ya. Atau back to Kimi. Kimi. Ya Kimi juga oke. Mumpung lawannya Sukshin juga kan. Ya. Ya dia menang range kan seenggaknya. Let's see, 2 pick dari Navi. Golden. Moskov ternyata. Edit. Oke, Idit. Aku lebih suka pick Iditnya di sini. Dia lebih memberikan damage juga, tapi secara nggak langsung tadi kita udah sempat bantah juga kalau ngomongin soal Isunshin bareng sama Marksman satu lagi. Ini akan membuat Isunshinnya akan kerepotan sekali dan dituntut untuk menangkan game. Jadi menurutku sekali aja Dewa mendapatkan keuntungan dari Turtle, dari Invade Jungle, ini Navi akan sangat-sangat berat sekali untuk mid game-nya. Bahkan ini bisa dibilang Edit yang sudah lama tertidur di tangan Kars. Power juga, sempat power ya. Sempat power. Dan yang nggak ada pilihan lagi, ngeliat Moskov, ngeliat Edit, Gift udah paling cocok. Karena kalau dia partial dia bakal kena cancel dengan mudah. Jadi kayak ya, let's see. Dewa, mampukah mereka mendapatkan kemenangan pertama juga berarti ya untuk Dewa kalau menang ya? Ya. Dari kemenangan matchnya. Atau ada drama satu sama dulu nih sebelum masuk ke match point. Wow. Teriakan-teriakan dukungan dari Navi Nation dan juga anak Dewa sudah mulai berkumandang di MPL Arena. Game kedua, di mana game pertama Dewa United sudah mengamankan 1 poinnya, match point. Sekarang berada di tangan mereka. Jadi ini bakal menjadi penentuan juga. Sama-sama pernah mengalami masa terburuk, KB. Ya udah pasti. Dan let's see ya, apakah draftnya akan berjalan dengan maksimal. Fanny dari Ray yang tadi sempat kita perbincangkan juga nih Lim. Assassin hero yang lahir ketika era tank jungle. Kita lihat di game yang kedua. Oke. Kita bakal melihat bagaimana gamenya kedua. Dewa United berhadapan dengan Navi. Tapi sebelum itu kita mau dengar dulu. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to knockdown. Shive. Tadi dia pakai hero galak, sekarang dia pakai hero asuransi. Dan gua ngeliat sekarang modenya dari Navi lebih defensif ya. Bukan yang agresif lagi kayak tadi. Mereka udah tahu mungkin overheating di game yang pertama cukup bahaya. Menarik dari pemilihannya ya kali ini Swift agar nanti bisa farming lebih cepat. Lalu untuk editnya juga Kars, dia memiliki Kars Swift dan juga Warlock seperti biasa agar nanti dalam event besar dia akan sangat-sangat kuat sekali. Secondary damage jadinya ya. Kebanyakan damage juga sih boleh dibilang di sini bermodalkan Apro sebagai badan satu-satunya berarti. Tapi jujurnya gue ngelihatnya mending begini. Iya. Daripada kayak tadi nanggung, Karsnya mau jadi utility, tapi dia kayak terbiasa main damage gitu loh. Iya, terbiasa main damage. Dan jadi calculate-nya banyak yang miss karena emang hero-nya nanggung, nggak punya damage. Hey, langsung trio mid-nya berjalan bersama-sama. Biar cepat, sehingga musim ballnya juga udah level 4 dulu ya. Tapi nggak bisa galak-galak banget ya sekarang ya untuk Isunshin level 4. Oh, iya. Tetap sakit, tapi nggak sesakit dulu. Ya, butuh level 10 lah minimal untuk lebih aman ya untuk grow HP-nya. Yep, Ray hadir dengan skill cable-nya. Mencoba untuk memberikan satu pressure kepada X-Magic. Dan sekarang X-Magic yang mencoba untuk di-press habis-habisan. Tapi untuk ada Washicall dan juga Apro. Di prox ya untuk Mountain Shocker-nya. Jadi Washipol nanti di setup Turtle muncul. Kapalnya tinggal sedikit lagi dan timingnya tinggal di reset sama Mueza. Nggak reset. Wah, tetap lanjut. Dan akhirnya coba untuk di take over oleh teman-teman dari Navi. Apro yang memberikan badan. Pistol ada masalah. Shatter berikan impact supaya kelihatan Mueza dan Turtle didapatkan oleh Navi. Tapi retrinya kepancing tadi. Dan akan coba untuk diambil Ray. Wah, retribution masih bisa didapatkan oleh Ray, bahkan tercuri. Itu dia. Karena Magic sudah keluar lagi tadi Crimson Bacon dan Flicker bahkan di commit. Dan apa ya, varian sekarang itu nggak bisa terlalu banyak kabel loh. Iya. Malah bagusnya main satu kabel, dua kabel dia. Dikit aja miss. Itu bener-bener kayak langsung ngebuang banyak banget energi yang dia butuhkan. Makanya
dalam posisi seperti ini harusnya Dewa bakal memberikan atau mencoba untuk memberikan ruang biar nanti Ray-nya datangnya terakhir aja. Atau Biar malah- cable-nya nggak terlalu banyak. Atau malah ruang buat maybe juga, Bek. Karena dia pasti menang lane ketika dia early game ketemu sama Moskov kan. Aku merasa malah maybe yang nanti bakal tinggal duluan. Oke. AOG boleh dikeluarkan. Magic tinggal di orang pertama dengan skill. Cable juga kaget. Ditambah dengan reward manipulation dari Okta. Kombinasi yang begitu berbahaya. Wah, Gatot Eve ya. Emang kalau udah buka reward manipulation ditambah dengan Avatar of Guardian AOG itu akan sangat lebih dipermudah untuk combo yang tentu kapanpun bisa dibuka. Sangat dinamis sekali. Mungkin tadi karena ada informasi juga kan, No Flicker, Crimson Bacon pun dia cooldownnya lama loh. Iya. Jadi benar-benar berani untuk langsung buka reward tadi tanpa ragu sama dari Okta. Di area gold lane masih adem aja, jadi masih tenang aja. Dan gue harus bilang kalau tenang kayak gini, yang bahaya adalah Dewa nanti. Iya, dilihat gamenya. Wah, tapi dengan Okta yang coba untuk kabur dengan flickernya. Void Crystal mau dihadirkan, efek slow mulai terasa. Masih aman lagi untuk semuanya. Ini cuma ngekait aja sih beberapa resource yang dimiliki sama Navi. Dari tadi Ray cuma mainin kabel, maju, mundur lagi. Wah, sesuai dengan apa kata Abed. Benar-benar maju mundur, ngasih stres dikit. Ini benar-benar harus lebih ekstra kerja keras ya. Walaupun Varia yang belum assassin, tapi damage-nya nggak sesakit itu juga ya. Iya. Dan pasti butuh waktu juga kan. Karena sekarang setupnya diri stres ternyata. Moiza tertahan dengan adanya satu Glorious Skyway. Maybe join the fight. Dia coba untuk 5 melawan 4. Oktanya ketinggalan di arah belakang. Tempat untuk ngapa-ngapain. No flicker. Gak bisa kabur. Bahkan dilamain sampai Ray-nya udah selesai. Untuk patrol buff, Moeza masih pegang dari turtle-nya. Kondisinya udah nggak bagus dan teamfight harusnya tidak bisa dihindari. Zero of Destruction dengan Connect. Dan akhirnya membuat dari Ray mencoba untuk mengejar ke arah paling belakang. Lihat bagaimana AOE juga dihadirkan. Afro memberikan banyak ke Ray. Vira Misteri dari Steve membuat dia coba bakal berkeliapan tapi tidak dari depannya. Hit ikut hadir memberikan satu damage yang luar biasa membuka peluang bagi Maybe. Buying time yang sangat ekstrim tadi dari Kin. Walaupun memang Ray tertangkap tapi mid terbuka. Bayaran mahal yang harus dibayarkan oleh Navi. Nah, ini benar-benar teamfight jangka panjang yang menarik ya karena ternyata Sisi ini udah hadir duluan. Washipulnya selamat tadi. 1 HP lah. Tapi Ray benar-benar kehabisan energinya ketika dia menggunakan cable yang terlalu banyak di belakang. Memang tidak bisa disalahkan karena emang targetnya udah tinggal Washipul sendirian. Cuma untuk urusan buying time, Maybe dan Ken terbilang sukses di teamfight barusan. Oke, ini bahaya ya. Karena bayangkan ya, Moskov dapat 2 kill di awal. Semua boleh akan lebih cepat. Ada Katrot yang dibuka dan X-Magic masih menahan flicker seenggaknya. Untung nggak ada buff tadi dari Ray. Kalau ada Dikejar. mungkin bakal dikejar lagi. Dikejar itu udah pasti ya. Satu kali, ya 2 kali gesek lagi tadi bisa tumbang lah. Dan turtle-nya nggak jadi nih akhirnya. Di reset kembali, bahkan sampai purple-nya udah spawn lagi dari Ray. Kayaknya Washipul juga nggak berani untuk ambil tindakan ke area turtle tadi karena bukan teritori yang bagus untuk dia melakukan setup teamfight. Karena ya, dari tadi Kian megangin di depannya. Wah, dan kan benar-benar ditutup untuk menolong, untuk menopang. Glorious Skyway dan Ray berhasil mendapatkan territory. Reward manipulation bahkan membuat dari rekan-rekan dan Navi mundur semuanya. Kars nggak selamat. Ya, tapi gue ngerasa udah mulai lebih tenang. Karena dia tahu di oke atasnya lagi muncul. Berarti memang 4 lawan 5. Dewa pasti berani untuk tabrak dan Navi dia nggak boleh bohong. Ray akan coba untuk melakukan Katrot. Masih ada Crimson Bacon dari X-Magic. Ada Absorb juga yang dihasilkan. Selamat dari Katrot. Tapi pertengkaran tetap akan didapatkan oleh Dewa di bagian bottom lane. Tukar sama top lane karena Shive ini membutuhkan waktu untuk farming lagi. Dan buat sekarang kalau kita ngomongin soal Dewa yang benar-benar punya jarak yang begitu luas dengan adanya reward manipulation. Mungkin Navi tinggal menunggu beberapa menit ke depan. 6 sampai 8 menit ke depan sampai spike dari Shive-nya sampai nih. Mencapai item delivery-nya. Woshi udah bisa sebenarnya untuk deal damage retribution. Dapatkan oleh Ray untuk purple buff-nya. Dia ada vision tadi gara-gara ada Kin di depan kan. Betul. Thanks to Kin, dia mendapatkan purple buff. Mendapatkan power spike lagi. Offlane. Shatter. Coba untuk dibuka.
tapi nggak bisa untuk nge-defense di area topnya. Outer turret hasil. Anak-anak Dewa dapatkan. Ini dia yang aku maksud dengan luasnya vision yang bisa didapatkan dari Dewa. Mereka manfaatkan sekali apalagi untuk sekarang. Gatotnya kayaknya nggak bisa di-burst juga. Jadi harusnya ada waktu yang bakal bisa di-spend ketika Revitalization sedang siap dari Mueza. Gue gak tau kenapa tapi harus naikin tempo sedikit kayaknya dari Navi deh. Ya, harus kejar juga ya. Iya mereka seenggaknya ada pressure di satu. Kalau memang dua lane kalah, satu lane make sure itu menang. Dan bentar lagi selesai ini selesai. Udah menjadi sinyal seharusnya untuk dia join team fight. Harapan mungkin di X Magic ya untuk menangin lane. Si IP dan tadi udah ditemenin juga. Trinity item ya. Kita bakal lihat impact yang nanti besar apa. Atau mungkin yang lain jauh dia datang tiba-tiba. Tapi Ray benar-benar berbahaya sekali. Bebas banget loh. Itu kalau tadi Red Ray dibuka duluan tumbang gitu X Magic. Karena Flame Retribution dan sekarang Lord muncul. CV juga muncul di bagian atas setup akan coba untuk dilakukan oleh Dewa. Dan ya harusnya akan terjadi kontes. Lihat SOD-nya nih. Penasaran sih bagaimana Year of Destruction yang bakal bisa hadir di momen tertentu yang tepat bahkan untuk Navi. Loris Perway mulai dihadirkan, Charles cukup sekarat, tapi lihat bagaimana Ray di arah belakang mengejar ke World People. Berhasil dihindari dari Abro kali dalam bagian sebentar Iwan kemudian dari belakang. Benar-benar mengganggu pergerakan dari Abro. Dan lihat, Lordnya di reset lagi. Sayang banget tadi CV-nya udah datang padahal tapi flicker dari Kin tadi yang menyelamatkan Hari. Sementara dari CV masih pegang flickernya juga. Sekarang reset keduanya akan menunggu dulu dan ya, panjangin lane dulu. Wah ini malah bahaya gak sih buat CV-nya. Dia udah keluar dari SOD-nya. Berarti tinggal menunggu waktu agar Dewa bisa set up lagi ke area dari Lord. Karena CV agak sulit untuk manjangin lane ini. Wah, bersama dengan Retribution juga nih yang diam-diam mencoba untuk ngincer lane pula. Dan mau nggak mau akhirnya si P diajak main ke Udah pasti gak bakal leluasa ya kalau misalkan dia main di bagian top lane. Tapi kalau match sama Fanny sebenarnya pasti aman gak sih? Sebenarnya aman banget bahkan. Moskov kan? Moskov, bahkan dia bisa menangin dan nge-solo untuk Fanny-nya. Tapi kalau misalkan Fanny-nya keduluan untuk instant burst, ya mungkin Moskovnya harus punya Wind of Nature secepat mungkin. Udah sih, Wind of Nature udah pasti jadi solusi banget. Dan itu dia, power dari split push-nya Fanny yang gak bisa nerf menurut gua. Itu akan tetap sama, mau punya buff, mau gak punya buff, itu akan tetap sama. Lihat bagian mid lane-nya udah siap duluan tuh. Di mana ada Worship Maul juga ada Shive juga yang muncul, berarti menandakan kalau misalkan Navi juga bakal siap untuk team fight berlima. Iya. Tapi masih bagus banget dan sinyalnya akan ada di Moskovnya CV. Moskov muncul mungkin bakal digas dari Lordnya. Ya, bagi semuanya sudah tersedia untuk Dewa United. Mereka udah pegang Lordnya juga. Ini udah jadi garda terdepan. Loris Perway dihadirkan, tapi sekarang Lord diamankan oleh Dewa United. Bertemu dengan Kangkong, jadi dikelar dari SPG Kelapa VP. Belum mencari VP. Gak bisa berkutik di tangan, baby. CV hadir di belakang Mas. Menyusul menjadi orang keempat yang hilang. Apakah pilihan yang tepat, B? Spear of Destruction ke arah Okta di bagian belakang yang masih punya flicker. Lord didapatkan sekarang Dewa. Mereka unggul jauh. Dan ingat, Yip akan selalu punya shield flame. Ini yang menyulitkan bagi Moskov Shive untuk menjangkau lini belakang. Bermain front to back sebenarnya bisa jadi jawaban bagi Navi. Tapi memilih langsung ke belakang, ditargetkan oleh Kin dan kawan-kawan. Termasuk ada Maybe juga yang langsung recover dengan sangat-sangat cepat. Oke. Reset kembali. Tempo akan diturunkan sedikit sampai Lord muncul ke depan best turret. Ini bakal muncul di atas menit 12 berarti untuk best turretnya. Ya, Dewa lagi pegang temponya. Mereka lagi menunggu kesalahan sedikit dari Navi. Mereka bakal punish. Ya, memancing untuk Holy Defense sebenarnya udah hilang dulu. Dan ini akan hilang press sama teman-teman dari Dewa. Pas banget timingnya ya. Jadi ya, atasnya akan coba untuk kill seenggaknya. Dan ya, itu sih. Langsung dengan reward manipulation juga dihadirkan. Best turret yang akan menjadi jaminan. Dengan support juga dihadirkan oleh Maybe. Hancur satu best turret. Dan kabar baik bagi anak Dewa karena Lord akan ada di bagian bottom lane setelah Dewa mendapatkan top lane. Enak banget pressure dari Super Minion ya. Ini akan terasa banget walaupun ya tadi kita udah bahas berkali-kali Moskov itu bisa unggul atas Fanny. Tapi tetap aja kalau misalkan Minion yang nge-push terus itu bakal jadi PR. Plus 1 laning jauh ya.
Oh, menit 12 lama sekali. Buset. Bisa sini. Ya, Menit 13 lagi. dalam keadaan under, bahkan kali ini belum mendapatkan level maksimalnya. Woshipol betul-betul membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk farm, sementara itu di sisi yang berlawanan, Ray. Dia sudah hampir full item, dia bahkan sudah memiliki brute force. Makin sulit untuk ditangkap juga. War Axe pula. Lihat armor lagi tadi Kin. Oke, Shive memilih karena Rose Gold Meteor terlebih dahulu. Dia ingin menghadapi Maybe dari depan berarti. Tidak ingin menjalankan lane jauh secara masif. Tapi Rose Gold pun masih safe nggak sih? Ya memang nggak menang mungkin, tapi aman deh. Maksudnya nggak bisa diinstanin sama Fanny. Ya, nggak bisa diinstanin sama Fanny, tetap ada shield. Kalaupun emang nanti mau diajak team fight, dia kuat lawan Maybe, lawan Okta. Atau kalau memang mau Fanny si Halberd, mungkin bisa tuh. Dia lawan Moskovnya. Kayaknya last itemnya lebih memilih ke arah Immortality. Lebih aman Atau ya. Queen Swing juga fine kayaknya. Karena udah ada War Axe juga kan optionnya. Dan dia balik lagi, laning jauh nih. Untuk Ray akan sangat-sangat mudah dijalankan. Top lane tinggal dicuekin aja. Karena Super Minion akan terus mendorong. Lord spawn tentunya dengan teritori seperti ini. Membuat Dewa semakin lebih nyaman untuk setup. Ya, kalau dilihat dari CV juga nggak bisa nih leluasa untuk ngeliat lane jauh. Nggak ada yang buka vision soalnya. Takut-takut tiba-tiba ada Ray juga yang sembunyi di rumput. Iya. Masalahnya Lord udah mulai dibuka, visionnya minim banget. Dan jauh juga udah muncul dan bahkan komit. Dikomit oleh eBay maju ke arah depan, tapi di area Lordnya yang bakal coba tuh dipegang oleh teman-teman Dewa. Terlihat sedikit, masih setengah HP dari Lord tersebut. Wah, ini akan dikomit sih Lordnya. Dan Doris Fairway dan juga adanya reward manipulation yang mendapatkannya. Dan Spear of Destruction hadir untuk Okta. Datanglah eBay untuk memberikan satu keajaiban bagi anak-anak Nabi, tapi ternyata Okta gak selamat. Begitu juga dengan Kin. Wow, wasit powernya hilang. Tapi Lord masih berada di tangan Dewa. Bermodalkan tadi zaman kostum Maybe yang udah keluar ya. Makanya berani banget. Ipe lagi dengan strategi yang sama. Incar ke bagian belakang. Sekarang Lord ditukar dengan 2. Harusnya Navi masih bisa bertahan. Ya, dan kali ini dengan membawa Rose Gold akan membuat Shive semakin lebih kuat terhadap magic powernya. Dan Okta kali ini nggak punya ruang untuk bertahan karena coveringnya udah nggak ada. Tinggal berharap kepada Lord dan laning. Apakah sempat untuk Ray mendapatkan barang lainnya? Yang paksa bawahnya kan. Gak ada Wind of Nature sama sekali. Malefic. Malefic kan? Oh, bisa dapat sepertinya di arah bottom lane ya. Best turret yang hancur. Satu Lord, satu best turret. Mantap juga ya tapi masih bisa unggul gitu dari semua kerugian yang diterima oleh Dewa. Karena Moskov sih. Menurutku landing jauh, tiba-tiba datang untuk team fight, semua karena Moskov. Ini kalau memang ada yang bikin Navi menang itu Moskov, tapi kalau ada yang bikin Navi kalah menurutku bisa jadi Moskov juga. Iya. Karena gerakan tadi dia resiko banget, Be. Dan kalau dari yang aku lihat ya, Okta yang untuk kedua kalinya pas dia disamper dengan SOD, dia nggak di cover dengan cepat oleh Kin. Ada spare waktu di mana Kinnya masih fokus sama depan. Dan fokusnya juga awalnya di Lord kan. Jadi mereka akan kuasai Lordnya dulu, mereka dapat Lord, tapi kayak tim mati nggak bisa dihindarin lagi, ya jadi nggak siap. Mereka jadi nggak ready. Ya udah komit juga kan soalnya. Reward manipulation udah dibuka, tadi terlalu banyak resource juga di bagian Lord. Zaman Force juga udah dihadirkan juga. Fokusnya jadi front to back-nya itu yang membuat dari CV nggak kelihatan di depan mata teman-teman Dewa. Ini goldnya bener-bener dikuasain banget, tapi ya emang perlahan. Kita coba buat disusul. Karena dari tadi seperti yang kita lihat memang hanya ada satu pemain yang masih farming sih, Ve. Susah tahu untuk majunya ini. Dari tadi Woshipol tuh depannya tutup banget. Kin, Mueza udah langsung nggak bakal maju dari Woshipolnya, dan kalau memang mau front to back pun nggak kuat ya sih, Be? Iya. Ini hari itu bakal berdansa bebas. Dan susah juga loh kalau misalkan Ishunshin mau nemenin laning jauh. Dua-duanya marksman, dua-duanya sangat-sangat mudah untuk dihancurkan. Lagi-lagi angin segar bagi Dewa karena lihat Lordnya di bagian bottom lane. Lagi. Wah, enak sih dengan base turret yang hancur. Pun kalau misalnya di top lane juga sama aja sebenarnya sih. Iya. Di top lane sekarang juga enak. Tinggal bagian mid lane-nya aja. Gimana caranya mereka buat nemuin solusi untuk bisa menghancurkan base turret ini? Gue memikirkan sesuatu ya, gimana kalau mereka 3-2, Moskovnya ke atas dan coba ambil bareng misalkan sama Kars, misalkan sama Apro. Punish dulu Fanny-nya. Aku merasa harusnya sama Apro sih dan bawa konsil. Biar nanti ketika emang ada tim fight besar, jalannya dari sungai. Jadi ya,
nggak usah muncul gitu, kayak biarin Moskov sendiri tetap, tapi nggak bisa buka vision Lordnya ya. Iya, buka vision aja. Bakal susah nih, Kars sendirian bakal yang ngeliat yang akan jadi mata dan gak ada pop damage balik gitu. Atas muncul, Bisa kelihatan, Ive bisa saja memberikan miracle kembali dengan Spear of Destruction-nya. Lord kembali dipegang oleh teman-teman dari Dewa. Weza akan selalu menjadi mata-mata bagi anak-anak Dewa tersebut. Lordnya bakal coba untuk dipegang. Lord Dan tersebut tinggal sedikit lagi. Ive masih menjalankan tugasnya dengan baik. set vision terbuka, Lordnya ditarik keluar terus, purple buff baru mau diambil dan clap bagian atas, beri banget. Timbernya hancur. Jelas komit sih. Ya, masih coba untuk didapatkan dan lihat bagaimana Reward Manigosnya dihadirkan kembali. Immortal Phantom dan Afro yang gak selamat, Spiral Manigosnya dihadirkan kembali. Tapi Kin terlalu tenang dari TB, tapi Sive menjadi kedua bagian belakang walaupun tidak dalam waktu yang lama. Ya teman-teman dari Dewa, mereka mencoba untuk memberikan satu kontribusi besar. Waskipol, satu counter, Waskipol melayang. Itu dia Afro, 22 detik lagi. Sedangkan Dewa mereka hanya berdua, Lordnya reset, atasnya pun masih bisa diselamatkan. Navi, somehow mereka bisa bertahan dengan situasi yang digempur habis-habisan. Iya, dan ini adalah waktu bermainnya bagi Navi karena mereka membawakan Isunshin dan juga Moskov. Dua akselerasi late game-nya sudah mulai online. Dewa yang sekarang seharusnya mungkin akan dalam ancaman. Karena mereka semakin lama berjalan akan semakin lebih berbahaya. Kalau sampai tadi atasnya hancur, gua rasa Lord ini bakal berat banget untuk Dewa. Oh, 1v1 situation. Gak refill doang. Aku kira bakal coba buat komit. Karena Ice Magic dari tadi benar-benar menjadi korban dari Ray. Athena Shield tuh. Si Ive, gue udah lama banget gak ngeliat Golden yang berani Athena Shield. Terakhir gue liat, wah. Iya. Tapi ini emang butuh sih kayaknya. Untuk menahan dealing damage yang diberikan dari Maybe. Sebagai striker utama juga soalnya dari Navi harus bisa jaga diri. Walaupun bukan immortality yang dipegang ya. Joris Fairway dihadirkan kembali. Lord Rico yang bakal coba untuk dipegang kembali oleh anak dari Dewa. Gila sudah 2 tangan ada kawan yang bisa berikan Lord didapatkan. 2-3 bakal player gak selamat. Dewa United sebesar asa untuk kemenangan mereka. Bahaya kali ini Dewa. Dengan 5 membernya bersama dengan Lord yang akan muncul sesaat lagi. Melawan 2 member saja. Masih ada Sive sebagai high ground defense. Masih ada Magic juga yang bakal menemani, tapi kali ini Sive lenyap. Dewa United akhirnya